Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal ardin, al-fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wad-da'i ila dinin qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang istimewa ini, dan insyaallah kita berusaha sekuat tenaga memanfaatkan pertemuan istimewa ini untuk hal yang istimewa pula. Insyaallah kita akan memanfaatkan pertemuan ini untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, beberapa pertemuan yang lalu kita selesai mengkaji tafsir surah Al-Bayyinah. Alhamdulillah sudah sampai dengan kesimpulan-kesimpulannya. Sebelum kita lanjutkan mengkaji surah Az-Zalzalah, pada waktu yang lalu, pekan lalu sudah saya umumkan, saya kasih kesempatan bertanya gitu ya, seputar surah Al-Bayyinah. Dan alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Jemaah sekalian, ketika saya memberi kesempatan untuk bertanya, siap-siaplah kalau pertanyaan antum itu tidak saya jawab. Tidak saya jawab bukan karena saya pelit, tetapi kemungkinan saya tidak tahu ilmunya. Jadi kalau ada yang mengajukan pertanyaan, mohon tidak kecewa dan jangan memaksa saya untuk menjawab kalau seandainya saya sudah mengatakan maaf, dalam hal ini saya tidak tahu, gitu ya. Iya. Karena sangat mungkin, apalagi saya bukan siapa-siapa. Seorang ulama besar pun kadang-kadang ditanya pertanyaan, beliau tidak punya ilmunya, tidak gengsi dan tidak malu untuk mengatakan saya tidak punya ilmu. Tanya ulama yang lain. Nah, kadang-kadang jawabannya begitu. Baik. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana menanggapi pernyataan tokoh agama atau kiai yang menyatakan bahwa apapun agamanya akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah selama berbuat baik? Lihat nih pernyataannya ya. Ada orang, dan yang ngomong ini bukan sembarang orang. Kalau di kita ini mungkin dikenal dengan, kalau tokoh agama Islam itu apa? Kiai. Membuat pernyataan apapun agamanya akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah selama dia berbuat baik. Pertanyaan begini nih, benar apa enggak? Nah, ya. Jemaah sekalian, orang Islam itu tidak setiap ucapan orang dia
anggap benar. Perhatikan baik-baik, tidak setiap ucapan kiai itu pasti benar. Ini harus dipegang. Ukuran kebenaran itu bukan siapa yang ngomong, tapi ukuran kebenaran itu adalah omongannya cocok atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi atau tidak. Itu yang pertama, ya. Siapapun yang ngomong, kalau anak kecil sekalipun ya, yang mengoreksi kesalahan kita dan koreksinya itu benar, ya, maka kita harus akui bahwa anak kecil ini benar. Misalnya kita sebagai orang tua mungkin karena khilaf, karena lengah, karena terbiasa gitu ya, menyelisihi ajaran Rasulullah. Contoh sederhana, kita makan di depan anak kita ini atau cucu kita belajar di TK Islam. TK Islam ya. Di sana diajari tata cara makan yang Islami itu adalah makan dengan tangan kanan. Makan tangan kiri itu cara makannya setan, itu jelas. Kemudian tiba-tiba kita makan roti atau makan apa? Pisang rebus atau singkong goreng misalnya ya. Dah pakai tangan kiri. Diingatkan oleh cucu kita atau anak kita yang baru TK, ayah atau eyang makannya makan kayak setan misalnya, jangan marah, karena itu memang asli ajaran Rasulullah SAW. Atau misalnya lupa membaca Bismillah, kemudian diingatkan, ayah atau abi atau apalah manggilnya bapak atau eyang, makan kok enggak diawali dengan Bismillah misalnya. Kita harus alhamdulillah, terima kasih, harus begitu meskipun bocah. Tapi kalau ucapannya benar, kita jangan melawan kebenaran yang disampaikan oleh bocah. Ya, kalau demikian juga kalau salah siapapun yang mengucapkan, udah jangan diabaikan. Kalau kita katakan begini, kiai itu banyak, ulama itu banyak, yang ngomong seperti ini banyak atau nyeleneh ini? Coba ingat-ingat yang belajar agama dari kitab-kitab para ulama, yang mendengar dari kiai-kiai, ada nggak pernah orang mengatakan apapun agamanya nggak peduli, yang penting baik sama manusia nanti mulia di sisi Allah? Siapa? Ini berarti begini, ini afkir, jeleneh, menyimpang. Karena kalau kita cocokkan dengan ulama-ulama yang lain tidak kita temukan. Dunia itu memang isinya macam-macam. Maka orang Islam itu harus waspada dalam hal ini, harus ngerti mana yang benar, mana yang salah. Mana ada orang yang penting baik dengan orang. Ya. Secara akal saja kalau orang itu baik dengan orang harus, ya. Dan itu menjadi kunci kebahagiaannya. Allah yang jasanya, yang kebaikannya berlipat-lipat kali dari manusia yang ada kita kesampingkan. Dan itu tidak dianggap sumber kebahagiaan. Kalau kita berbakti kepada orang tua, kita dalam keadaan beriman kepada Allah, ya, insya Allah bakti kita kepada orang tua, iya, akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah, cuman bakti kepada orang tua, ini secara akal aja aneh. Kenapa Anda berbakti kepada orang tua tapi tidak bersyukur kepada Allah? Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan apapun agamanya yang akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah selama berbuat baik, sumbernya dari mana? Begini ini bikin dewek. Kalau diukur dengan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin ada ayat dan hadis yang membenarkan ayat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu jelas dalam Al-Quran. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah di antara kalian yang paling bertakwa. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya, ini dipermaklumkan oleh Rasulullah SAW, dipermaklumkan oleh Allah. Orang Arab, orang mana saja mulia kalau bertakwa kepada Allah. Nah, orang bertakwa itu pasti adalah pengikut para nabi dari masa ke masa. Kalau setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, berarti pemeluk agama Islam, yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat 5 waktu dan seterusnya. Ya.
Ini kalau dirinci ya, kalau dirinci apapun agamanya berarti tidak peduli Islam atau tidak, gitu kan? Atau kalau ini orang Islam berarti nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah haji, nggak usah bayar zakat, yang penting baik sama manusia, mulia di sisi Allah. Dah, begini ini mestinya ya, kiai-kiai itu aktif memberikan bantahan-bantahan ya supaya orang-orang awam itu bisa menyikapi. Setiap orang bisa diambil dan bisa ditolak kecuali Nabi. Kapan seseorang itu bisa diambil perkataannya? Kalau benar, apa ukuran benar? Selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, baik. Ini yang pertama ya. Jadi kalau kita ukur dengan Al-Quran dan Sunnah tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ya, orang-orang yang bahagia dalam surat-surat yang sudah kita kaji apa? Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi iman itu pokok, amal itu cabang. Sebagus apapun amalnya, sebanyak apapun amal solehnya, kalau dia tidak beriman, tidak mungkin mulia di sisi Allah. Bahkan ya, kalau tidak beriman, apa kemarin statusnya? Syarrul bariyah. Atau kita pakai ukuran dengan surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Yang kedua, ini yang ditanyakan ini bagus, ini masalah-masalah yang ini jelas perkataan seperti ini nggak benar ya. Kalau diajarkan berarti sesat dan menyesatkan, tidak diragukan lagi ya. Sama-sama seperti begini, ada orang mengatakan sholat tidak wajib, yang penting baik kepada manusia. Nih, kalau ada pendakwah sampai mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib ya, waduh, ini sudah menebar racun ya, racun yang sangat berbahaya. Kenapa? Sholat 5 waktu itu hukumnya sudah final. Kalau ada ustadz seperti ini, Pak Ustadz, seandainya ada, mudah-mudahan tidak ada ya, sampean bikin hukum sendiri. Ulama-ulama yang sudah berbicara masalah ini menjelaskan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, wajib berdasarkan sunnah, wajib berdasarkan ijma'. Kalau ada orang Islam mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka dia murtad, keluar dari Islam. Itu ilmu yang sudah baku. Kok sampean datang membawa ilmu yang aneh? Wah, ya kan? Contoh itu contoh sholat. Kecuali kalau orang mengatakan sholat taraweh itu tidak ada satupun ulama yang mengatakan wajib. Benar. Sholat id ada yang mengatakan wajib. Benar. Tapi umumnya sunnah muakkadah. Ya. Sebagian ulama mengatakan sholat id itu hukumnya wajib. Benar. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya. Tapi kalau sholat 5 waktu nggak wajib, nah ini sudah fatal. Tapi kalau hanya perbedaan-perbedaan kecil, misalnya subuh kunut dengan tidak, itu dah bikin gampang, bikin lapang. Yang kunut silakan kunut dengan sekhusyuk-khusyuknya Allah madini fi man adait. Yang memayakini tidak kunut ya udah nggak usah baca, tapi nggak usah saling nyerang. Masing-masing berjalan dengan keyakinannya masing-masing. Surah Fatihahnya yang bagus, surahnya yang bagus, rukuknya yang bagus, tumakninanya yang bagus, pas kunut baca doanya dengan bagus, khusyuk dengan sepenuh hati, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah. Yang tidak masalah. Kalau yang begini ini jangan saling sesat menyesatkan. Tapi kalau sholat mengatakan nggak wajib, wah sholat 5 waktu ya, atau misalnya jumlah rakaatnya sudah beda, misalnya subuh tidak 2, 4, zuhur tidak 4, ya ini parah ini. Atau 5 ini dikurangi, misalnya nggak usah 5 waktu, atau 3 kali saja misalnya. 3 kali itu apa? Subuh, zuhur, maghrib misalnya. Wah ini parah. Karena yang disepakati sholat yang wajib ditegakkan itu adalah 5 waktu. Jadi tolong ya, siapapun yang ngomong silakan dia ngomong. Umat berhak menilai omongannya benar atau tidak. Kalau benar, meskipun anak kecil, bocah sekalipun,
belum sunat sementara kita sudah pada ubanan, ya. Kalau itu memang benar bagian dari ajaran Allah dan Rasulnya, jangan malu untuk menerima ajaran dari bocah. Ya. Kalau di bahasa Jawa itu ada peribahasa apa itu, kebo nyusu gudel. Jangan malu. Yang tua-tua kebo sudah tua, tanduknya sudah ini ya, tapi belajar dari anak kecil, kita harus lapang dada. Baik. Tentang kewajiban berjilbab, ada profesor ahli agama yang mengatakan bahwa berjilbab itu tidak wajib bagi kaum muslimin. Coba sekarang ya, kalau misalnya ini di majelis ini dikaji kitab tafsir para ulama, bukan tafsir profesor ini, ya. Tafsir yang lain, tafsir para ulama, ya, termasuk tafsir Ibnu Katsir yang sangat masyhur, ya, tidak mungkin ada mengatakan ini. Tidak mungkin ketemu diajarkan di masjid ini bahwa wanita muslimah itu tidak diwajibkan menutup aurat, kepala itu bukan aurat, gak ada. Ilmu tentang jilbab, antum yang punya istri, punya anak sudah dewasa, ingat-ingat. Kalau istri antum muslimah, anak antum muslimah, nih kewajibannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa seluruh badan itu adalah aurat, wajah pakai cadar berarti. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang ada di antara para ulama. Pemahaman masalah ini dari masa ke masa sampai hari ini. Jadi kalau ada orang mengatakan pakai kerudung itu tidak pakai jilbab dalam arti pakai kerudung ya, karena jilbab itu kadang-kadang yang dimaksud adalah kerudung yang menutupi kepala itu, ya, khimar namanya. Yang jelas wanita muslimah diwajibkan menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan menurut sebagian ulama. Sebagian lain mengatakan seluruh tubuh. Dan di Bekasi ini sudah ada banyak yang bercadar, alhamdulillah. Banyak yang pakaiannya itu hanya menampakkan muka dan telapak tangan. Alhamdulillah, banyak ibu-ibu sekarang sudah tren berhijab, alhamdulillah. Mudah-mudahan tinggal menyempurnakan kalau masih ada kekurangan. Tapi tidak mungkin kita katakan di hadapan kaum muslimat tidak wajib menutup aurat. Tidak. Menutup aurat itu yang bahasa yang baku ya, persoalannya nanti apakah namanya itu hijab, apa namanya jilbab, itu persoalan lain. Tapi libas, pakaian muslimah yang syar'i, yang sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, menutup tubuhnya, longgar, tidak ketat. Antum suka ketat? Jujur aja, ketat suka. Kalau antum suka, istri antum suruh pakai pakaian yang ketat, biar ya enak dipandang dan halal gitu. Perempuan-perempuan lain antum suruh ketat, ya parah lah, panas nanti pikiran kita ini ya. Ya, kemudian tidak boleh transparan ya. Kalau wanita pakai pakaian tapi transparan kayak akuarium gitu, gimana? Hah? Pakai pakaian tapi tembus pandang. Waduh ya, tujuan berpakaian itu tidak kena, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Ini yang perlu diajarkan kepada kaum muslimat. Dan kalau kita merujuk kepada kitab-kitab ulama, kita temukan itu syurut hijab muslimah atau syarat-syarat pakaian muslimah, syarat-syarat jilbab muslimah. Tidak ada yang mengatakan bahwa kepala tidak aurat, apalagi betis sampai dengkul itu tidak aurat. Tidak ada. Kalau toh ada, berarti nggak usah diapain, nggak usah didengar. Dan alhamdulillah, ternyata meskipun sekarang ini banyak wanita yang suka pamer aurat, tetapi ketika ini didakwahkan, alhamdulillah masih banyak wanita yang ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah, dia tutupi tubuhnya. Dan ingat baik-baik ya, antum jangan lebay. Istri antum di dapur masih pakai pakaian yang menutup kepala. Di dalam rumah tidak ada orang lain, cuman berdua sama suami, enggak lah. Ya, pakai pakaian itu pertama kalau di luar dia akan kelihatan orang lain maksudnya ya. Nah, atau di rumah ada orang lain yang bukan mahram. Tapi kalau berdua suami istri gimana? Gimana? Apa batasan aurat suami istri? Suami istri tok berdua dalam kamar apa? Loh antum selama ini gimana? Hah?
Atau mau tidur juga istri antum mau suruh pakai ini, apa pakaian berlapis-lapis gitu. Oh, yang enggak lah. Kalau suami istri berdua ya di dalam kamar ya bebas, bas. Artinya dalam masalah ini antum nggak pakai sehelai benang pun, istri antum nggak pakai sehelai benang pun nggak apa-apa. Ya, tapi jangan di pantai, nanti dilihat orang dalam kamar. Ya, kita ini kadang-kadang sering ngikut-ngikut orang gitu ya. Orang punya pakaian kalau untuk pantai cuman pakai bikini. Istri kita ke pantai pakai bikini. Astagfirullahaladzim. Itu mah bukan orang Islam, nggak ngerti aurat. Kita ini agama yang mulia, ya. Agama yang mengajarkan kita hidup mulia, ya. Jauh dari perbuatan-perbuatan nista. Ya. Kalau mereka memang maunya begitu, ya. Kita harus ingat kita ini Muslim. Jadi kalau ada yang ngomong begini, lihat juga lah ulama-ulama yang lain. Ya, di sana itu ada ulama ya yang jauh lebih sebelum orang ini lahir, sebelum profesor-profesor sekarang lahir, itu mereka sudah menyandang gelar ulama-ulama mujtahid mutlak. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hambal, atau kadang-kadang ada imam-imam yang lain yang pendapatnya itu memang jadi rujukan. Nah kalau begini ini kita kaitkan dengan coba, ya ada nggak imam pendapat yang begini ini? Ya, bahkan Imam Syafi'i itu pendapatnya wanita itu menutup aurat semuanya sampai mukanya. Makanya kata Gus Baha, saya sering juga dengar ceramah beliau ngemil faedah. Gus Baha antum kenal ya? Banyak yang kenal kan? Itu kata beliau ya, ini yang ngaku-ngaku madhab Syafi'i itu dalam hal ini dia tidak konsekuen. Bahkan pernah saya dengar itu menggunakan ungkapan Syafi'i pecundang katanya. Iya, karena kalau benar-benar Syafi'i itu mestinya istri-istri kiai itu pada pakai cadar. Tapi umumnya bunyai-bunyai itu jarang yang pakai cadar. Kata beliau berarti ini ngikuti pindah ke madhabnya Imam Abu Hanifah. Karena kata begitu beliau yang ngomong. Beliau yang juga menjelaskan kunut itu bukan milik orang NU. Kunut itu bukan milik orang NU. Kunut itu adalah ilmunya Imam Syafi'i. Diterapkan di Irak, di Mesir, di ini. Ya, kadang-kadang kan kita menganggap bahwa orang NU itu kebetulan itu kita fikihnya itu, tapi itu bukan milik kita. Di Irak nggak ada NU misalnya, tapi memang kunut. Ya, ini ilmunya Imam Syafi'i, hasil ijtihadnya Imam Syafi'i bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah. Nah muridnya Imam Ahmad rahimahullah ya itu mengatakan tidak, tapi tidak berantem. Mereka saling menghormati. Ya ini tiru kalau kita mengambil teladan dari agama, mengambil agama dari para ulama, jangan hanya ngambil pemahamannya atau fikihnya, tapi teladani juga akhlaknya. Imam Ahmad itu memuliakan Imam Syafi'i luar biasa. Maaf ya, kalau misalnya saya ada antum di situ, kemudian saya duduk selonjor, itu menurut kita sopan apa enggak? Enggak sopan kan? Kecuali memang kakinya kaku, nggak bisa ditekuk ya. Maaf ya, kaki saya ini bukan apa-apa, nggak bisa ditekuk, saya selonjor. Monggo, silakan gitu kan. Tapi dalam keadaan kaki bisa ditekuk kemudian selonjor, itu enggak ini kan? Imam Ahmad itu sampai jelonjorkan kaki ke arah rumahnya Imam Syafi'i, beliau enggak mau. Adab, saking mulianya. Saling memuji ya, saling memuji. Kata Imam Syafi'i, ya, ini gurunya Imam Ahmad, ya. Taraktu Baghdad. Saya meninggalkan kota Baghdad. Imam Syafi'i itu tadinya di Baghdad. Kemudian pindah ke Mesir, ya. Ini Imam Syafi'i mengatakan taraktu Baghdad, saya meninggalkan kota Baghdad, wa ma khalaftu fiha atqa wa afqaha min Ibni Hanbal. Dan saya tidak tinggalkan orang di Baghdad yang lebih takwa, lebih faqih ya daripada Imam Ahmad. Muji muridnya. Ya. Imam Ahmad juga muji-muji Imam Syafi'i. Nah, ini kadang-kadang kita yang cuma ngambil-ngambil sepotong-sepotong, kadang-kadang galak banget sama orang yang berbeda pendapat. Jangan sampai bikin lapang, ya. Jangan sampai setan itu berhasil ngobrak-ngabrik kita di masalah-masalah seperti ini. Taib. Nah, jadi ini pendapat begini ini sudah nggak usah didengar. Karena pendapat yang lain masih banyak.
Ulama-ulama yang lain menjelaskan tidak seperti ini. Dan jelas dalilnya. Ya kan? Jelas dalilnya. Jelas dalilnya. Kalau merujuk kepada sabda Rasulullah ketika nasihati iparnya ya, Asma binti Abi Bakar, adiknya Aisyah Ummul Mukminin, ini juga dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan wajah itu tidak aurat. Wahai Asma, kalau wanita itu sudah haid maka tidak boleh terlihat badannya kecuali ini dan ini, telapak tangan dan muka. Itu yang ada di kalangan para ulama. Kalau sampai mengatakan berkerudung tidak wajib, kepala tidak wajib ditutup, kaki tidak wajib, waduh, nanti lama-lama tinggal apanya yang harus ditutup? Hah? Baik, ini ya. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan ya, dunia ini memang isinya macam-macam. Jangankan hanya masalah seperti ini. Saya ambilkan contoh ya. Kita itu meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nggak orang yang tidak sekeyakinan dengan kita? Banyak. Kita yakin bahwa rizki itu datangnya dari Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menyehatkan kita, Allah yang mematikan juga, Allah yang menjadikan orang itu kaya, Allah yang menjadikan orang itu jadi penguasa, Allah yang nurunkan dari kekuasaan juga Allah. Ya kan? Termasuk wabah corona ini Allah yang menghendaki. Kalau ada yang mati, wafat karena corona, berarti diwafatkan oleh Allah. Nah, kalau ada yang sembuh, disembuhkan oleh Allah. Kalau ada yang kejangkit, berarti Allah yang menghendaki. Ada orang yang tidak percaya adanya Allah. Ada kan? Ateis dia. Ada. Jadi dunia ini siap-siap kita melihat berbagai macam orang, berbagai macam pendapat, berbagai macam ucapan. Ada orang yang halus ngomongnya. Ketika taklim itu nggak pernah dia ngajarin ngomong-ngomong yang kasar-kasar. Tapi ada yang Masya Allah kasar banget. Ada juga kan? Nah, ini dunia. Pedoman kita apa? Pedoman kita apa? Al-Quran dan Sunnah. Dah. Kalau ini kita fahami, kita kaji, dan kekajian ini mudah-mudahan salah satunya menambah ilmu kita ya. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan. Itu manfaat ilmu yang kita cari. Ini yang ditanyakan ini, ana belum tahu ya riwayat yang berkenaan dengan surah yang antum tanya ini ya. Ana belum tahu apakah ini sahih atau tidak, sehingga saya tidak berani berkomentar lebih jauh. Ya, di sini ada antum nukilan dari di sini disandarkan kepada Rasulullah bahwa innallaha ta'ala yasma'u qira'ata lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wa yaqulu abshir 'abdi, dan seterusnya ya. Allah Ta'ala mendengar bacaan lam yakunil ladzina kafaru ya, dari hambanya, dan Allah berfirman, berikan kabar gembira kepada hambaku, demi keperkasaanku aku tidak akan pernah melupakanmu sesaat pun di dunia maupun di akhirat nanti, dan aku tempatkan kamu di dalam surga sehingga kamu rela. Wallahu ta'ala alam, ana tidak tahu riwayat ini ya dari sisi sahih atau tidaknya. Tapi kalau yang antum tanyakan, Allah berfirman tidak akan pernah melupakanmu sesaat, maksudnya hamba ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hamba itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan sejahtera. Tapi nanti kalau sampai surah Al-Ikhlas ya, ini contoh. Ada seorang sahabat Nabi yang kalau ngimamin itu tidak pernah ninggalkan surah Al-Ikhlas. Jadi dia baca surah Al-Ikhlas terus kalau ngimamin. Kadang-kadang dibaca Al-Ikhlas atau kadang-kadang surah lain plus Al-Ikhlas. Tidak pernah meninggalkan. Ya. Terus jamaah itu protes. Kamu kok kalau sholat selalu baca Al-Ikhlas sih nggak pernah ninggalkan. Nah, orangnya ini juga nggak mau ninggal. Ya kalau kamu mau saya imamin dengan cara seperti itu. Kalau enggak ya udah yang lain. Tapi yang lain nggak ada yang berani maju karena ini adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk jadi imam. Ya, akhirnya setelah ketemu Rasulullah dilaporkan, ya Rasulullah, si fulan itu ya kalau sholat selalu membaca surah Al-Ikhlas, nggak pernah tinggal. Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca surah ini? Jawaban sahabat ini, saya mencintai surah ini
karena surah ini adalah surah yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Ternyata Rasulullah mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaan kamu kepada surah Al-Ikhlas itu akan menyebabkan kamu masuk surga. Nah, kalau itu ada, kalau ini saya tidak tahu ininya ya. Jadi afwan, mohon maaf saya tidak bisa mengulas pertanyaan ini. Terima kasih pertanyaan yang sudah masuk. Barangkali ada yang mau bertanya secara lisan? Ya. Assalamualaikum. Untuk kajian tafsir, kita mulai dulu kata kasur ya, sampai Anas sudah jalan. Lalu dimulai lagi dari Al-Fatihah sampai Al-Bayyinah. Mungkin sekedar mengingatkan. Oh iya. Lalu untuk mengenai surat Al-Bayyinah itu diterangkan ahli kitab dan musyrik. Ahli kitab itu Nasara dan Yahudi. Betul. Kalau meninggal sampai meninggal belum tobat, tempatnya di neraka. Nah, ini yang saya tanyakan di sini, kita masih ada, mudah-mudahan kita terlepas dari beliau atau Allah. Namun kita muslim bisa juga terjebak di munafikun. Malah justru tempatnya di dasar neraka. Yang saya tanyakan, apakah orang Islam yang menjalankan perintah Allah tapi masih terjerumus dalam larangan-larangan, apakah itu tempatnya di neraka? Ataukah itu termasuk munafik? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita merujuk kepada awal surah Al-Baqarah, itu ada 3 golongan manusia. 3 golongan manusia. Orang-orang mukmin atau di situ orang bertakwa ya. Katakanlah ini adalah golongan beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang al-muttaqun atau al-mu'minun itu 5 ayat. Sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim ila qaulihi ta'ala wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah berfirman tentang orang kafir cuman 2 ayat. Setelah itu berarti dari ayat 8 wa minan nasi may yaqulu amanna billahi sampai firman Allah Ta'ala ayat 20. Berarti berapa itu? 20 dikurangi 7. 13 ayat Allah berfirman tentang orang munafik. Nih. Jadi ada orang mukmin. Orang mukmin itu secara garis besar adalah yang beragama Islam, mengakui Allah sebagai Rabb dan ilahnya, meyakini la ilaha illallah, meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu secara minimal, kriteria minimalnya. Orang munafik itu adalah gampangnya itu pura-pura Islam. Pura-pura Islam, menampakkan dirinya sebagai orang Islam, tapi dia menyimpan kekafiran. Kekafirannya itu misalnya benci sama Rasul ya, atau tidak mengimani apa-apa yang harus diimani oleh orang beriman ya. Ini yang dimaksud dengan golongan munafik. Tampilan luarnya dia orang beriman ya, orang Islam, tapi hakikatnya dia menyimpan kekafiran. Maka namanya munafik. Dia masuk dari satu lubang keluar lubang yang lain. Ya. Jadi tidak mukmin sejati. Karena iman itu pusatnya di hati, bukan di luar ya, bukan di lidah juga. Nah, yang ketiga itu golongan kafir tulen. Ya, kafir tulen. Nah, kafir itu ya gampangnya kalau kita melakukan pemetaan siapa orang kafir, semua orang yang beragama selain Islam itu. Dah, nih garisnya. Nah, yang ditanyakan apakah orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar itu berarti munafik itu ya? Tidak. Orang Islam ini asli orang memang ada Islam beneran, tapi melakukan dosa besar itu bukan munafik namanya. Mukmin fasik. Mukmin naqisul iman. Orang seperti ini pasien, orang-orang yang pendakwa-pendakwa, para
ustadz, para kiai ya yang melanjutkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti sayang sama orang begini ini. Ya, pasti sayang. Dia pasti tidak dibiarkan, pasti dinasihati, bertobat kamu jangan lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan tinggalkan kewajiban. Karena jalur maksiat itu meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan yang diharamkan oleh Allah. Pasti diajak untuk bertobat, jangan kamu lakukan itu. Ya, supaya selamat. Ya kan? Ini bukan orang munafik namanya, ini mukmin fasik. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, orang seperti ini bukan orang kafir. Antum jangan punya pendapat bahwa kalau ada orang muslim kerjaannya zina berarti kafir. Kalau orang muslim kerjaannya judi kafir, minum khamr kafir. Ini bukan pendapat Ahlussunnah, ini namanya pendapat Khawarij. Khawarij itu kelompok ekstrim. Coba bayangkan kalau orang Islam itu sekarang diadili begini nih, yang zina kafir, yang judi kafir, yang korupsi kafir, semuanya tinggal apa? Habis. Bahkan mungkin dia juga nanti, karena dosa besar itu ada 70 sekian. Ya, memutuskan silaturahim kafir. Nah, apalagi makan harta anak yatim kafir. Makan riba kafir. Laki-laki menyerupai perempuan kafir, karena itu dosa besar. Ya. Habis. Wah, kalau orang Islam yang seperti ini statusnya muslim tapi melakukan dosa-dosa besar, itu adalah mukmin fasik, naqisul iman. Ya, dia terancam dengan perbuatan maksiatnya itu. Hukum di akhiratnya gimana? Kalau Allah berkenan mengampuni, diampuni, kalau tidak diadab di neraka sesuai dengan dosanya. Pada akhirnya dia kalau masih ada imannya itu, dia masuk surga, nyusul orang-orang yang lebih dulu. Sementara golongan munafik ini memang aslinya itu dia tidak beriman sama sekali. Islamnya itu hanya di luar. Nah, tapi orang Islam itu juga hati-hati, harus waspada dengan kemunafikan. Jangan sampai diri kita ini orang Islam tapi banyak sifat-sifat orang munafik yang menjangkiti diri kita. Sebagaimana kita berhati-hati terhadap maksiat, dan kalau terlanjur kita lakukan, segera bertaubat, taubatan nasuha, ya. Dan kalau ada orang yang mengeluhkan kepada kita, misalnya ya, aduh dosa saya sudah banyak banget. Kira-kira kalau saya bertaubat diterima apa? Kasih kabar gembira. Kalau ada orang sudah mengaku dia bersalah banyak dosanya, ya, kemudian dia tanya, saya bisa dapat ampunan dari Allah kalau saya bertobat, kira-kira diterima oleh Allah, kasih kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hamba-hambanya sepanjang hamba itu nyawanya belum sampai ke kerongkongan dan matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Berbahagialah. Tinggal taubat yang beneran, menyesal, bertekad tidak mengulangi lagi, ya, dan apalagi menghentikan maksiatnya, menyesal dan bertekad tidak mengulangi lagi, maka dia pasti akan dapati Allah Maha Pengampun. Dan Masya Allah, Allah menjamin ampunan dosa bagi orang-orang yang bertaubat itu tidak ada batasnya. Antum pernah dengar nggak ada ustadz atau kiai ceramah, Allah akan mengampuni dosa penjina selama jinanya kurang dari 1000 kali. 1999 itu maksimal. Kalau lebih dari itu 1000 nggak bakalan diampuni oleh Allah. Ada nggak? Ada nggak? Allah akan mengampuni dosa peminum khamr minimal kalau khamr yang diminum itu belum 3 galon. Kalau sudah lebih dari 3 galon maka tidak dapat ampunan. Ada nggak? Maka berbahagialah kalau ada orang punya masa lalu dosanya banyak, ada keinginan segera bertobat, jangan ditunda. Karena bisa saja keinginan itu terburu kedahuluan mati, maut. Tobat memerlukan gerak cepat. Kalau ada misalnya antum, mungkin ada orang curhat dengan antum, ya, waduh saya ini gimana ya, hidup saya ini sudah seluruh maksiat sudah saya lakukan semua, saya sudah bosan. Ya cepat tobat, cepat. Ya. Sesali yang sudah terlanjur, akui bahwa kita berbuat salah, kemudian timbul penyesalan yang dalam, hentikan maksiat itu, bertekad tidak mengulangi lagi. Kalau dosa-dosa yang kaitannya dengan sesama Bani Adam ada syaratnya lagi, ya kan? Minta maaf misalnya, atau kalau mengambil barang ya dikembalikan misalnya.
Makanya dosa terhadap sesama manusia itu tobatnya lebih mudah apa lebih rumit? Lebih susah, lebih rumit. Maka hati-hati ya terhadap manusia. Jadi kalau golongan munafik itu sebagaimana sekali lagi kita mewaspadai maksiat, ya kita juga mewaspadai jangan sampai kita ini berubah menjadi orang munafik. Maka kenali apa sifatnya. Ya, urusan agama ini sering saya ingatkan, bukan persoalan pengakuan. Kalau ngaku mah gampang, Anda muslim dong, gimana nggak muslim nih, KTP saya muslim, ada sholat apa enggak? Wah, kalau sholat sih memang saya ngakuin. Loh, orang Islam itu bukan sekedar ngaku, tapi melengkapi dirinya dengan sifat-sifat orang Islam. Itu bagaimana? Akidahnya gimana, ibadahnya gimana, akhlaknya gimana. Nah, orang munafik itu juga orang dikatakan munafik ketika dia melekat sifat-sifat munafik. Meskipun dia mungkir, saya bukan orang munafik, saya Islam tulen. Tapi pada dirinya melekat sifat orang munafik, maka hakikatnya dia munafik tidak. Ya. Apa misalnya? Rasulullah kabarkan kalau ngomong itu suka dusta, hati-hati. Berarti kita belajar jujur, mudah-mudahan tidak jadi munafik. Karena dusta ini kalau menjadi hobi kita, ya, nanti ngundang sifat yang lain. Apa? Jika berbicara bohong, apabila berjanji tidak menepati. Berarti belajar tepat janji. Meskipun dengan anak, meskipun dengan istri. Istri itu kadang-kadang janji istri pertama, janji istri kedua, janji istri ketiga, keempat, yang 4 istri. Kalau istri antum cuma 1, ya seumur-umur janji antum dengan 1 istri kan gitu. Nah, misalnya pulang dari sini antum, nah kamu di rumah ya, nanti bapak pulang taklim, bapak beliin roti bakar. Beliin. Jangan sampai di rumah ditagih, mana pak? Katanya tadi beliin roti bakar. Oh iya ya, tadi saya janji. Wah, berarti nggak cuma iseng. Kalau kita janji meskipun dengan anak-anak kita, janji sepele penuhi. Ya, supaya kita ngajari mereka untuk tepat janji dan juga kita menyelamatkan diri kita dari apa? Sifat orang munafik. Kalau diberi amanat berkhianat. Itu yang paling sering sampai ya. Padahal kalau dalam Al-Qur'an itu ada sifat lain. Kalau sholat itu malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ogah-ogahan. Berarti kita belajar kalau yang namanya sholat itu jangan memelihara malas-malas lah. Cepat, ya kan? Kemudian Rasulullah pertegas, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan subuh berjamaah. Kalau mereka mengetahui besarnya ganjaran sholat subuh berjamaah, mereka itu akan ke masjid berjamaah meskipun ngesot-ngesot, ngerangkak-ngerangkak. Kalau ada yang penasaran seberapa besar sih gedenya, seberapa besar ganjaran sholat isya dan subuh berjamaah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Salat isya berjamaah ganjarannya seperti separuh qiyamul lail, separuh malam. Salat subuh berjamaah ganjarannya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Tapi ganjaran itu tidak bisa dilihat dengan mata, dengan mikroskop pun enggak terjangkau. Ini masalah iman. Hati-hati ya, kadang-kadang sekarang ini tuh orang disuguhi ganjaran tuh ngeledek. Ganjaran apa sih? Wah, astagfirullah. Sampai ada orang ngeledek tentang neraka. Orang-orang beriman itu kalau ketemu ayat neraka itu nangis, ada yang pingsan, ada yang mati karena sebab tersengat ayat neraka. Orang fasik ya, itu bercanda-canda. Wah, nanti saya mau di neraka, mau saya ngadakan pagelaran dengan Michael Jackson misalnya. Gila ini orang. Ya. Itu kalau yang kita khawatirkan ini bukan main-main. Kalau istihza, kalau orang istihza, ngeremehin, ngelecehin itu pertaruhannya itu ini muslim apa enggak gitu loh. Sudah seberani itu misalnya ya. Hati-hati. Jangan pernah ngeremehin urusan ganjaran, dosa. Kalau disampaikan ada cabang-cabang kebaikan yang ganjarannya begini, mohon kepada Allah ya, kita diberi taufik supaya bisa melakukan itu. Kalau ada keburukan ya, yang ancamannya siksa begini, jangan geledek ancamannya itu. Mohon perlindungan kepada Allah supaya kita tidak melakukan maksiat itu, supaya selamat ujung-ujungnya ya. Taib. Jadi pertanyaan antum tadi, kalau ada orang muslim ya kemudian melakukan berbagai macam maksiat atau melakukan sebagai maksiat, itu muslim fasik atau mukmin fasik ya. Kemudian golongan munafik itu definisinya orang yang kelihatannya muslim tapi ada dia
hakikatnya di dalam hatinya menyimpan kekafiran, ya. Dan kepada sesama muslim antum jangan menuduh itu munafik jangan, ya. Udah, kalau ada orang Islam, ya, kita perlakukan sebagai orang Islam. Kalau ada kekurangannya kita ingetin, ya. Kalau misalnya kalau bohong, wah kamu ini jangan-jangan munafik, nggak usah begitu. Kamu jangan sering-sering bohong, ya. Bohong itu adalah sifat orang munafik, supaya kita tetap menjadi muslim. Jadi semangatnya itu bukan menghakimi, bukan tapi semangatnya itu saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi muslim sejati, mati husnul khatimah. Alhamdulillah. Ya, satu pertemuan cukup, ya. Insyaallah pekan depan kita sudah masuk Az-Zalzalah. Dulu kita dari Al-Takatsur sudah. Berarti Az-Zalzalah sampai dengan Al-Qari'ah, ya. Udah khatam tahap kedua. Mungkin nanti kita lanjutkan dari Amma Yatasaalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.